Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hidup yang kita jalani sekarang adalah rentetan-rentetan peristiwa dari masa lalu. Bila menyikapi dengan baik dan bijak, tentu yang akan kita terima dalam kehidupannya pun akan baik. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kehidupan yang kita jalani bukan berdasarkan kehendak diri sendiri, melainkan berdasarkan sudut pandang Allah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini di mana Engkau kembali memberikan kebenaran firman-Mu lewat renungan hari ini. Biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu yang Tuhan hendak sampaikan untuk kami semua. Dan biarlah firman yang disampaikan dapat membawa dan mengubahkan iman percaya kami. Terlebih Tuhan, ketika kami menghadapi persoalan yang sedang melanda dalam kehidupan kami dan keluarga, biarlah bukan menurut cara pandang dan pikiran kami dalam kami melihatnya, melainkan kami diberikan kekuatan untuk kami dapat melihat seperti Engkau melihatnya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema sudut pandang Allah, terdapat dalam Galatia 6 ayat 2, demikian firman Tuhan. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka bagaimanapun juga. Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Kekasih Kristus, cara kita memandang kehidupan dapat membentuk kehidupan kita. Dan dari cara pandang kita mengartikan kehidupan, maka akan menentukan masa depan kita. Sebab sudut pandang seperti ini akan mempengaruhi bagaimana kita memanfaatkan waktu, menggunakan uang, mengembangkan potensi, bahkan dalam menilai dan membangun hubungan dengan orang lain. Untuk dapat memahami orang lain dengan baik, tentunya perbaiki dahulu cara kita memandang kehidupan pada diri kita sendiri. Karena dengan cara bagaimana kita menggambarkan kehidupan, maka gambar seperti itulah yang akan muncul di benak pikiran kita. Untuk lebih jelas, maksud dari hal ini, bila kita menggambarkan kehidupan bahwa hidup itu seperti musafir atau pengembara, maka dia akan menjalani kehidupan selayaknya pengembara yang meninggalkan kampungnya untuk berjuang sampai mencapai keberhasilan yang biasanya mereka tidak ingin kembali ke tempat asalnya. Ada juga yang menggambarkan kehidupan itu seperti sebuah pesta, sehingga dalam menjalani kehidupannya selalu bersenang-senang. Dan masih banyak lain lagi bagaimana manusia memandang kehidupannya. Dan itu semua adalah cara pandang dunia dalam memandang kehidupan. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah apa dan bagaimana sudut pandang Allah dalam memandang kehidupan. Untuk dapat memandang kehidupan secara jernih dan baik, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu dari mana kita berasal. Dalam Filipi 3 ayat 20 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dari ayat ini, Paulus memberikan pandangan kepada jemaat Tuhan di kota Filipi yang membanggakan dirinya menjadi warga kerajaan Roma. Apa hubungannya? Karena di kota Filipi banyak orang-orang Roma berdatangan di kota tersebut. Mereka datang setelah pensiun dan masa tuanya untuk tinggal di kota Filipi. Paulus sedang mengingatkan, hai jemaat Filipi, hendaknya berbangga dengan amat sangat karena engkau menjadi warga kerajaan surga. Paulus mengingatkan jemaat Roma agar hidup mereka berbeda dengan orang-orang Roma pada umumnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini merupakan sudut pandang Allah tentang kehidupan bagi orang-orang yang hidup dalam kerajaannya. Menjadi warga kerajaan Allah, siogianya harus disertai dengan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu merupakan standar kerajaan Allah. Untuk mencapai standar ini perlu adanya ujian. Allah terus-menerus menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan kita sebagai manusia. Karakter dikembangkan dan ditunjukkan melalui berbagai ujian.
Dan seluruh kehidupan yang kita jalani adalah ujian. Allah terus-menerus mengamati bagaimana tanggapan kita terhadap masalah, keberhasilan, dan apapun yang kita hadapi. Ketika kita mengalami bahwa kehidupan adalah ujian, seharusnya kita menyadari bahwa tidak ada hal yang tidak penting dalam kehidupan ini. Bahkan sekecil apapun yang terjadi itu sangat penting dan berarti, karena itu merupakan proses yang akan menjadikan kehidupan yang kita jalani lebih baik. Hendaklah setiap hari merupakan hari yang penting, dan setiap detik adalah kesempatan bertumbuh untuk memperdalam karakter kita, untuk menunjukkan kasih atau untuk bergantung pada Allah. Jadi Allah melihat kehidupan dari kualitas, sementara manusia melihat dari hasil. Sudut pandang Allah bagi warga kerajaannya adalah kualitas, yaitu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang dihasilkan secara asal-asalan. Kekasih Kristus, apakah kita dalam menjalani kehidupan sebagai warga kerajaannya, kita lakukan asal-asalan? Mari kita mengevaluasi diri seberapa baik kita telah melakukan perintah dan menyelesaikan apa yang Allah percayakan kepada kita. Bila demikian, apapun yang kita kerjakan, mulai dari kehidupan sehari-hari yang sederhana, yaitu tugas rumah tangga, sampai kepada pekerjaan kantor, pelayanan di gereja, karena semuanya memiliki keterkaitan dengan kekekalan. Penting sekali untuk kita memahami sudut pandang Allah seperti ini, agar kehidupan yang kita jalani seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami mengerti sudut pandang-Mu, Tuhan. Karena di dalam kami menghadapi kehidupan seringkali kami menggunakan cara berpikir dan cara pemahaman menurut apa yang kami pahami, menurut apa yang kami rasakan. Padahal semuanya itu jauh dari gambaran besar-Mu, Tuhan. Tuhan ampuni kami, pimpin kami untuk kami terus tertanam dalam kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang menjadi rencana-Mu menjadi satu bagian yang nyata dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekasih Kristus, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaan saudara untuk mendengarkan renungan ini. Mari jadilah kita sebagai alat kerajaannya untuk dapat membagikan pesan melalui renungan ini, agar renungan ini bisa didengarkan oleh teman-teman dan sahabat kita lainnya. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.